Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwan akhwat jamaah yang dirahmati Allah, bersyukur kita pada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, nikmat iman Islam, nikmat sehat sempat, dan yang juga sangat mahal nikmat keamanan dan keselamatan yang di sebagian negeri kaum muslimin nikmat ini sedang tercabut. Maka terusnya nikmat ini bersama kita merupakan sesuatu yang sangat mahal. Kita syukuri supaya Allah jaga dan Allah tambahkan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga, kerabat, sahabat, dan orang-orang yang setia mengikuti jejaknya sampai kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk di antara umatnya yang dijadikan syafaat pada yaumul kiamah. Jamaah rahimakumullah, sekian tahun yang silam, saya lupa mungkin 2016 atau 2017 ya. 2017 saya mendapat kesempatan untuk hadir di tempat ini, terinspirasi dengan model dan gayanya. Beberapa bangunan belum sempurna dan hari ini alhamdulillah luar biasa, dan saya menyaksikan semangat anak-anak muda yang terus tumbuh dan berkembang. Mudah-mudahan malam ini saya bisa berbagi lebih banyak lagi dari tema yang dulu juga pernah kita kaji. Tadi sudah disampaikan, kita ingin berbincang tentang apa yang harus dilakukan oleh kaum muslimin menuju akhir zaman, tidak semata membahas tentang tanda. Jamaah sekalian, perlu dicatat satu poin penting ini. Nasib kita, kualitas kita tidak ditentukan oleh momentum yang hadir dalam kehidupan kita. Nasib kita lebih ditentukan dengan seberapa bekal, modal, persiapan yang kita punya. Sering saya gambarkan, dua orang, yang satu bawa duit 10.000, yang satu bawa duit 10 miliar, sama-sama masuk mall, nasibnya sama atau beda, Pak? Pasti beda. Yang bawa duit 10.000 keluar masih lapar, yang bawa 10 miliar bukan cuma terima kenyang, dia bisa borong semua barang, kalau perlu sama yang jualan sekalian. Ya, sama berita tentang akhir zaman yang berisi tentang hal-hal yang huru-hara, fitnah, malapetaka, bencana, hal-hal yang mengerikan dan menakutkan bukan menjadi persoalan bagi orang yang punya bekal, bukan menjadi masalah bagi mereka yang sudah punya modal. Sebaliknya, kabar gembira sekalipun bagi orang yang tidak punya bekal sama sekali, itu pun tidak akan memperbaiki kualitas dirinya. Saya ambil ilustrasi sederhana. Seandainya pemerintah mengatakan mulai 2020 Januari besok ekonomi kita akan memburuk 50%. Artinya sederhananya, kalau ada yang penghasilannya 2 juta tinggal 1 juta, penghasilannya 10 juta tinggal 5 juta. Pertanyaannya, seandainya berita ini terjadi, kira-kira orang-orang kaya baru bermunculan tidak, Pak? Hah? Bisa muncul tidak? Bisa. Kita sudah punya bukti banyak. Walaupun ekonomi seperti apapun sulit dan beratnya, di sana ada orang-orang yang mampu memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Di sana banyak orang yang bisa melihat peluang di dalam keterbatasan. Semua tergantung seberapa modal dan bekal yang kita punya. Sebaliknya, walaupun pemerintah mengatakan 2020 besok ekonomi kita akan meroket 100%, yang gajinya 2 juta jadi 4 juta, yang 10 jadi 20 juta. Pertanyaan saya, ada nggak kira-kira para pengamen di pinggir jalan, pengemis di perempatan, orang-orang yang mengandalkan hidupnya
dari kebaikan dan belas kasihan orang. Masih ada nggak kira-kira Pak? Masih, nggak ada perubahan ya. Mau dibuat seperti apapun, begitulah kira-kira dengan akhir zaman. Jadi walaupun Nabi menggambarkan akhir zaman penuh dengan fitnah ini itu dan sebagainya, buat mereka yang punya modal justru itu menjadi ladang amal. Tapi walaupun Nabi menggambarkan akhir zaman dengan kabar gembira, misalnya Nabi mengatakan di akhir zaman nanti perbandingan laki-laki dengan perempuan 1:50. Satu laki-laki 50 perempuan. Tapi buatnya nggak berusaha, tetap saja jadi jomblo sejati. Begitu Pak ya. Mau bandingannya 1:50, ini buktinya. Begitu kan ya. Yang jomblo masih banyak. Kenapa? Nggak nyari, nggak usaha, nggak ikhtiar ya. Maka nggak ada maknanya 1:50 bagi yang tidak mau usaha. Sebaliknya ya, walaupun barangkali kondisinya tidak demikian, kalau ikhtiar dia maksimal ya, maka dia tetap akan mendapatkan sesuai yang diharapkan. Jamaah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, mata sah? Kapan kiamat terjadi?" Apa kata Nabi? Ma'adattaha. Kenapa kamu bertanya kapan kiamat? Apa sebenarnya modal bekal yang kamu punya? Sahabat ini hanya tertunduk, sedih. Beliau mengatakan, "Ma'adatu syai'an ya Rasulullah." Aku tidak punya bekal banyak ya Rasul. Walakinni uhibbuka. Akan tetapi sungguh aku sangat mencintaimu. Dia punya modal satu Pak, yaitu apa? Mencintai Rasulullah. Maka Rasul kemudian mengatakan, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau nanti di akhirat akan tinggal dengan orang yang engkau cintai. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga mengingatkan, "Badiru bil a'mal fitanan kakito illal muslim." Kalian harus segera mempersiapkan bekal, memperbanyak modal, mengumpulkan amal sebanyak mungkin. Kenapa? Fitnah yang menimpa kepada manusia di akhir zaman kakito illal muslim, bagaikan malam yang gelap gulita, pekat, semua gelap. Ini kalau tiba-tiba lampu mati, nggak ada genset, nggak ada cahaya, nggak bawa lilin, korek api, HP kita nggak berfungsi, pasti semua panik, bingung. Ini misalnya yang di sini bapak-bapak, yang di sana ibu-ibu, maksud saya ini suami, yang di sana istri. Lalu Anda pengen coba cari istri Anda, kemungkinan ketuker Mas. Betul. Semuanya gelap. Kita nggak bisa membedakan dalam suasana gelap, ustadz sama penjahat, ikhwan sama akhwat, ya nggak ada bedanya, semuanya terlihat gelap. Maka di akhir zaman banyak orang yang karena hidupnya dalam kegelapan, nggak punya cahaya, nggak punya penerang, dia hidup di dalam kebingungan, nggak bisa membedakan halal dan haram, nggak bisa membedakan kawan dengan lawan, nggak bisa membedakan musuh dengan teman. Anda sudah pernah mendengar nama harimau, singa, tapi kalau nggak ngerti bentuknya, nggak tahu rupanya, di tengah hutan ketemu sama singa tersenyum kepada Anda, terus Anda balas senyum juga, kira-kira nasibnya gimana? Habislah kita ya, karena kita nggak ngerti cirinya, disangka dia baik sama kita, padahal ini singa. Begitulah kira-kira orang kalau tidak memiliki pengetahuan yang cukup. Makanya malam ini kita akan mencoba berbincang tema sederhana, tapi mudah-mudahan tema ini membuat kita lebih mampu untuk bagaimana bersikap di akhir zaman. Ikhwan akhwat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin kita akan membahas satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Doa ini memiliki relevansi yang sangat kuat dengan kehidupan kita di akhir zaman. Doa ini sudah kita biasakan untuk menjadi wirid zikir pagi petang, dibaca sepanjang hari, dan mudah-mudahan pengaruhnya bisa kita rasakan. Nabi mengajarkan satu doa, insya Allah Anda hafal semuanya. Doanya berbunyi, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. 3 poin ini yang akan kita bahas karena punya korelasi dan relevansi yang sangat kuat dengan fitnah akhir zaman. Yang pertama, Rasul mengajarkan kepada kita sebagai modal bekal yang paling utama,
yaitu inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Apa korelasi ilmu yang bermanfaat dengan fitnah akhir zaman? Yang pertama, Nabi mengatakan bahwa di akhir zaman ilmu akan dicabut, ulama akan diwafatkan, kebodohan merajalela, kegelapan akan merata. Saat itu yang dibutuhkan adalah cahaya. Al ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Kenapa? Karena ilmu yang bisa menjelaskan kepada Anda mana benar, mana salah, mana lubang, mana tiang, mana jalan lurus, mana jalan yang menyimpang. Dengan adanya ilmu, semua akan terang benderang. Laulal ilmu lakana naskal bahaim. Kalau tanpa ilmu, manusia bagaikan binatang. Jamaah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik di sini, Rasulullah memberikan batasan, Rasul memberikan penegasan. Yang kita minta bukan ilmu sembarangan, yang kita minta adalah ilman nafi'ah. Apa maknanya? Seakan-akan Nabi mengingatkan, hati-hati, jangan menghabiskan waktu untuk mempelajari semuanya. Cukup yang Anda pelajari adalah ilmu yang bermanfaat. Seakan-akan Nabi mengingatkan, jangan menghabiskan waktu untuk mempelajari ilmu yang gak ada gunanya. Dan seakan-akan ini menjadi isyarat bahwa sebagian besar manusia akan banyak menghabiskan waktunya, tenaganya, biayanya untuk mengejar ilmu yang tidak mendatangkan manfaat. Mari kita muhasabah. TK, SD, SMA, SMP, SMA sampai kuliah. Kalau mau kita hitung berapa banyak ilmu yang bermanfaat yang kita pelajari, atau berapa banyak waktu yang kita keluarkan untuk mempelajari sesuatu yang tidak berguna dalam kehidupan kita. Ya. Berapa mata pelajaran yang kita pelajari dari mulai SD sampai SMA? Dan dari semua pelajaran itu yang sampai sekarang masih relevan dengan kehidupan kita? Apalagi buat kawan-kawan yang paham tentang era 4.0, ya, disrupsi dan sebagainya, teori-teori yang dibangun sama Menteri Pendidikan sekarang. Betul-betul kita jadi geleng-geleng kepala. Terlalu banyak kita menghabiskan waktu untuk mempelajari ilmu yang gak ada gunanya. Ya, kalau dulu kita sekolah ranking 1, tetangga bilang ini bakalan gampang cari kerja. Sekarang bukan lagi jaminan. Kalau dulu lulus kuliah sudah pasti dapat posisi tertentu. Sekarang banyak perusahaan yang tidak butuh ijazah. Ya, jamaah ikhwan fiddin, akhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mengajarkan kepada kita, fokuslah untuk mempelajari ilmu yang bermanfaat. Ilmu matematika manfaat tidak, Pak? Tapi saya mau tanya, sebenarnya target belajar ilmu matematika itu apa? Untuk konteks saya, seperti saya sederhana aja, Pak. Matematika itu yang penting bisa tambah, bisa kurang, bisa kali, bisa bagi. Ya, kalau nggak pinter ada kalkulator, ya, hitung-hitungan bisa tinggal ketik. Di Indonesia lebih sederhana lagi. Kita jualan harganya berapa, Pak? 7.900. Duitnya berapa? 10.000. Kembaliannya berapa? Ada kalkulator. Nggak ada receh, kasih permen. Beres. Itu kan, ya. Sesimpel itu, gitu loh. Ya, nggak perlu kemudian tinggi-tinggi. Mohon maaf, kita belajar akar pangkat kuadrat nggak? Pertanyaannya, kapan makainya? Buat cari jodoh kepake nggak? Buat malam pertama kepake nggak? Ada orang yang stres belajar kayak begitu, mempelajari sesuatu yang di kemudian hari nggak dipakai, gitu loh. Ingat, dalam Islam tidak ada dikotomi, ya. Ilmu sains, ilmu Islam, semuanya kalau membuat dia dekat dan taat kepada Allah, itu ilman nafi'ah. Tapi belajar Quran, belajar hadis, belajar usul fikih, belajar ulumul Quran, kalau makin membuat sombong dan arogan, membuat kita kemudian gak ngerti hak dan kewajiban, itu bukan ilmu yang bermanfaat. Buat apa profesor doktor tapi kemudian tidak sholat, padahal ilmu agamanya tinggi? Jamaah ikhwan fiddin, akhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi kopi nggak jadi buat saya. Oh gitu ya. Jamaah yang dirahmati Allah,
baunya sampai ke sini gitu loh, ya. Ilmu nafi'ah ini yang mau kita cari. Kenapa? Ilmu ini yang akan memberi manfaat untuk urusan agama dan dunia kita. Tadi saya katakan, tidak ada dikotomi dalam Islam. Tapi perlu dicatat, setelah keruntuhan Islam, terutama pasca revolusi industri, maka dominasi sains dan teknologi diambil oleh bangsa barat dengan basis pemikiran kapitalis, materialis, hedonis, sekuleris, liberalis. Sehingga ilmu yang tadinya netral mendekatkan kepada Allah hari ini sudah bergeser. Dan Rasulullah sudah mengingatkan 15 abad yang silam bahwa di akhir zaman akan muncul kelompok Qadariyah. Siapa kelompok Qadariyah? Kelompok yang anti takdir, kelompok yang tidak meyakini bahwa semua terjadi atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala, kelompok yang menganalisa segala macam peristiwa tanpa melibatkan Allah. Dan ini ilmu yang berkembang di tengah-tengah kita. Coba kalau saya bertanya kepada anak muda yang pernah belajar di SD, SMP, SMA, kita belajar IPA ya, ada pelajaran tentang bagaimana proses turunnya hujan. Kira-kira bisa menjelaskan nggak Mas? Gimana proses turunnya hujan? Kalau dulu dari SMP itu mulai prosesnya itu air yang ada di muka bumi menguap, kemudian berkumpul menjadi awan, kemudian di awan itu terjadi proses proses namanya apa ya, terus akhirnya turun hujan. Iya, gitu ya. Tidak ada melibatkan itu. Sekarang anak saya kalau saya tanya dia sudah paham gimana proses turun hujan. Ya, Allah nyuruh malaikat Mikail untuk menurunkan hujan, turun gitu ya. Jelas ayatnya, anzala minas samai ma'an, Allah lah yang menurunkan hujan dari langit. Begitu hujan turun, apa doa kita? Mutirna bifadlillah wa birahmatihi. Ya tidak? Allahumma soiban nafi'ah. Allah semuanya. Tapi dalam sains modern Allah dicoret, tidak bisa terlibat. Saya punya kawan, dia punya teman guru biologi, diminta menulis buku ajar, dicoba semuanya, bab 1, bab 2, bab 3, banyak kalimat Allah lah yang telah menurunkan, Allah yang menciptakan, Allah yang menggerakkan. Begitu buku itu dibaca oleh atasannya, dia bilang, Pak, anak didik kita tidak semua beragama Islam, ganti kata-kata Allah dengan Tuhan. Dia berat, debat, singkat cerita kalah. Dia nangis dan mengatakan, Ustadz, saya gagal mempertahankan Allah dalam buku saya. Saya hanya mampu menulis kata-kata Allah di bab muqaddimah, segala puji bagi Allah. Bab 1, bab 2, bab 3 nggak ada kata-kata Allah sama sekali. Ini sains sekuler, ya. Jamaah rahimakumullah, ini kita khawatir akan berdampak kepada aliran Qadariyah. Qadariyah menolak takdir, tidak melibatkan Allah dalam semua proses kejadian di alam. Dan ini yang kita rasakan buahnya. Coba kita lihat, hosting, doktor, profesor, pembawa acara, siapapun saat diminta komentar ketika terjadi gempa bumi, likuifaksi, tsunami, banjir bandang, ada nggak Pak? Mereka kemudian di televisi bilang, para pemirsa sekalian, ini nampaknya Allah sedang murka, ya. Jadi kita harus tobat dan sadar. Ada yang begitu nggak Pak? Nggak ada, nggak pernah nyebut sedikit pun nama Allah. Ya, ini bukti sekularisasi sains, begitu loh. Ya, dan mohon maaf, inilah yang banyak kita pelajari. Kalau saya sih nggak belajar ya. Mungkin anda mahasiswa. Ini kita harus kemudian mengerti betul bagaimana ilmunya bisa menjadi bermanfaat. Ya, para pelajar yang menikmati eksak sains dan semisalnya tanpa melibatkan Allah dalam semuanya mirip seperti pengantin baru yang suaminya itu adalah seorang pelajar bekerja di perusahaan, di situ banyak melakukan penelitian, pasca walimahan kemudian sang suami pergi meninggalkan istrinya ke luar negeri, melintasi negara benua, tinggal di Amerika. Di sana bekerja di sebuah perusahaan yang pekerjaannya banyak melakukan penelitian di laborat dan semisalnya. Suaminya sangat suka untuk melakukan penelitian. Suatu hari sang istri setelah sebulan 2 bulan
berpisah dengan suaminya. Ini zaman dulu Pak, belum ada Android. Sang istri mengirimkan surat cinta, ingin tahu kabar suaminya. Terbanglah surat itu ke negeri di mana suami tinggal. Begitu suami menerima surat dari sang istri, betapa dia senang, bahagia. Tapi dasar dia seorang ilmuwan, surat itu dibuka bukan untuk dibaca, dibawa ke laborat, diteliti. Ini bahan bakunya dari apa? Gitu ya. Oh, ternyata ini berasal dari pohon papirus. Usianya sudah berapa? Oh, ini kayu papirus yang umurnya sudah 500 tahun. Tintanya terbuat dari bahan baku apa? Singkatnya, surat tadi kemudian berhasil diteliti, dibuat resum, kemudian disodorkan kepada atasannya. Ya, dia menjadi orang hebat karena mampu menyingkap misteri rahasia di balik tinta dan kertas yang digunakan oleh istrinya. Dijawab nggak suratnya Pak? Nggak dijawab. Ya, istrinya nunggu, nggak ada balasan. Besok kirim lagi. Senang sekali itu suaminya. Dapat surat dari istrinya, dibuka lagi, disingkap lagi. Ini bahan bakunya apa? Oh beda. Ini ternyata dari kayu jati. Oh beda. Ini ternyata tintanya terbuat dari kulit manggis dan berbagai macam. Singkatnya, hasilnya kemudian dikirimkan kepada atasannya. Atasannya senang dengan penelitiannya. Sampai jumlah suratnya ada 114 dan tidak dibalas. Kira-kira istrinya sakit hati nggak Pak? Ngaku cinta, ada bukti. Itulah yang terjadi pada para ilmuwan. Surat cinta 111 dan ayat. Cinta ini adalah ayat-ayatnya. Semua diteliti, tapi tidak pernah mampu menjadikan mereka mengenal apa tujuan sang pencipta menciptakan mereka. Buat apa sekolah tinggi-tinggi? Gunung sudah didaki, hutan belantara sudah dijelajahi, laut dalam sudah diselami, tapi tidak pernah mampu menjawab untuk apa dia dicipta. Maka ini merupakan ilmu yang tidak bermanfaat. Jamaah, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kisah konon Habibie di akhir hayatnya mulai belajar ilmu agama. Setelah itu dia punya komentar. Setelah menikmati ilmu agama, dia mengatakan, seandainya saya tahu keindahan ilmu agama semacam ini, lalu sekarang saya diberi pilihan ilmu sains, teknologi, atau ilmu agama, saya pasti pilih ilmu agama. Mungkin Habibie sadar bahwa besok di hari kiamat, di alam barzah, malaikat nggak akan bertanya berapa pesawat yang sudah diproduksi, berapa teknologi yang berhasil dicipta, dan seterusnya, ya, berapa koleksi mobilnya. Enggak. Malaikat akan bertanya, man rabbuka wa ma dinuka wa ma tadri bihadar rajul alladhi bu'isa ilaika. Man rabbuka, mudah-mudahan kita bisa menjawab. Wa ma dinuka, mudah-mudahan kita bisa jawab. Yang ketiga ini yang berat. Wa ma tadri bihadar rajul alladhi bu'isa ilaika. Apa yang kamu ketahui tentang laki-laki ini yang pernah diutus kepadamu? Orang mukmin dengan tegas dia mengatakan, huwa Muhammad Rasulullah SAW. Pertanyaannya nggak berhenti sampai di situ. Malaikat ngejar lagi. Min aina arafta? Dari mana kamu tahu? Ini pertanyaannya, kata Rasul. Bentak-bentak, keras, nggak peduli siapapun, mukmin kafir semuanya dibentak-bentak. Tapi orang mukmin punya kekuatan. Allah teguhkan. Kembali dia mampu menjawab dan mengatakan, qara'tu wa talautu. Aku mengetahui itu adalah Muhammad Rasulullah karena aku sudah membaca kisahnya. Aku hatamkan sirahnya. Sekian kitab sudah aku selesaikan. Ya, tapi kalau nggak pernah baca sirah Nabawiyah, nanti jawabannya, iya saya pernah dengar itu Muhammad yang katanya waktu kecil umbelan ya. Nah, repot kalau begini caranya. Ya, yang kemungkinan kalau ada pohon jambu nyolong ya, gitu ya. Jamaah ikhwan fillah rahimakumullah, ini nggak baca sirah namanya. Ya, Rasulullah SAW berbeda dengan yang lain. Bahkan ada kisah yang luar biasa. Rasul waktu balita diasuh oleh Halimatu As-Sa'diyah. Halimah ketika menyusui Rasul punya anak yang usianya hampir sama, ya, sepantaran dengan Rasulullah. Jatah anak kandungnya Halimah puting susu yang sebelah kiri, jatah Rasulullah puting susu yang sebelah kanan. Ketika Rasulullah kecil disusui puting yang kiri, menolak, itu bukan haknya.
Dari sejak balita saja sudah kayak gitu, mana mungkin kemudian nyolong jambu gitu loh ya. Ini nggak baca sirah namanya ya. Saya mau nanya sama antum sekalian, buku sirah apa yang sudah dihatamkan? Yang paling tipis lah gitu loh ya. Kan ada Nurul Yakin yang cuma 3 jilid tipis, paling 100 halaman. Ada yang agak tebal dikit 300 halaman, atau yang standar Sirah Nabawiyahnya Sofi Rahman Al-Mubarakfuri, atau kalau mau agak ideal tulisannya Kiai Haji Indonesia, Kiai Haji Munawar Khalil, kelengkapan tarikh 8 jilid, sekarang cuma 3 jilid tapi besar-besar. Ini buku kelengkapan tarikh 8 jilid, Jenderal Sudirman kemanapun pergi tidak pernah ditinggal. Saya nggak tahu berapa kali Jenderal Sudirman menghatamkan kelengkapan tarikh, dibolak-balik sampai beliau menjadi jenderal yang hebat. Kenapa? Mencontoh bagaimana jihadnya Rasulullah SAW. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilman nafi'ah ini menjadi program hidup kita. Ilmu yang berguna adalah ilmu agama. Sebenarnya silahkan Anda menjadi peneliti, jadi profesor, jadi dokter. Tapi ingat, kita pun sudah punya pelajaran. Waktu di SD, SMP, SMA, kita tahu yang namanya rapot itu ada pelajaran ya. Rapot itu ada mata pelajaran pokok, ada mata pelajaran penunjang, ada mata pelajaran yang ekstrakurikuler. Pelajaran kesenian 9,5, pelajaran keterampilan 9,5, bela diri 9,5, olahraga 9,8, bahasa Indonesia matematika 1,2, 2,3. Kira-kira lulus nggak Pak? Nggak lulus. Buat apa matematikanya profesor doktor, biologinya profesor doktor, baca Qur'annya Iqra jilid 1. Ini nggak level namanya ya, nggak adil. Profesor doktor bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Cina, bahasa Korea, bahasa apalagi Jerman, bahasa Rusia, semua bisa. Yang nggak bisa bahasa Arab. Ini nggak bener namanya. Buat apa bisa ngomong dengan banyak manusia, nggak paham berbicara dengan Sang Pencipta? Ini bukan orang cerdas. Allah mengatakan dalam Al-Quran ya, wa'dallah, janji Allah itu benar, la yukhlifu wa'dah. Allah nggak akan menyelisih janjinya. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia itu bodoh. Kebanyakan manusia nggak berilmu. Siapa yang disebut bodoh? Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya. Untuk urusan dunia pakarnya, jago kalau urusan ekonomi, politik, sosial, ilmu dagang, komputer, perbankan, nilainya 9. Wahum anil akhiratihum ghafilun, tapi kalau sudah urusan akhirat 0, nyerah, angkat tangan, nggak ngerti apa-apa. Ini jelas merupakan sebuah kekeliruan. Silahkan ilmu fardu kifayah Anda tingkatkan, tapi jangan pernah meninggalkan ilmu yang sifatnya fardu ain. Bapak Ibu, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, apa sebenarnya efek daripada orang yang sudah memiliki ilman nafi'ah? Efeknya dia akan dapat hadiah yang kedua, yaitu apa? Warizqon thayyibah. Orang yang hidupnya menghabiskan waktu untuk belajar ilman nafi'ah, maka Allah akan mudahkan dia untuk mendapatkan rizqon thayyibah. Tidak bisa dipungkiri, kita sekolah, kita belajar, salah satu orientasinya adalah agar mudah untuk mendapatkan kehidupan. Itu dia Pak ya. Anda kuliah ya pengennya kalau dapat gaji jangan disamakan sama yang SMP lah, kan gitu toh ya. Anda menguasai ini itu, salah satu harapannya Anda punya pengetahuan berbisnis, atau kalau bekerja di perusahaan tentu dengan penghasilan yang tinggi. Itu sudah normal, wajar, di mana-mana memang kayak begitu. Dan itu tidak salah. Kenapa? Ini janji Rasul. Kalau kita mempelajari ilman nafi'ah, maka hadiahnya adalah rizqon thayyibah ya. Jadi ciri-ciri orang yang belajar ilman nafi'ah pasti akan dimudahkan untuk mendapatkan rizqon thayyibah. Kalau itu kita balik, orang yang rezekinya sempit, orang yang rezekinya kotor, orang yang rezekinya bermasalah, orang yang rezekinya rusak, orang yang rezekinya haram, kemungkinan besar dulu banyak menghabiskan waktu untuk mempelajari ilmu yang gak bermanfaat ya.
itu sudah automatically Pak, otomatis itu ya. Artinya begini ya, buat apa Anda profesor dokter dalam bidang matematika, jago hitungan ini itu dan sebagainya, bulan Ramadan nggak bisa ngitung zakat ya? Apa artinya nggak ngerti ilmu faraid? Itu paling pokok ya, ilmu tinggi-tinggi nggak ngerti cara bayar zakat yang benar. Mendingan kita ilmu matematikanya cuma level SMP tapi nggak pernah telat bayar zakat, iya toh ya, atau nggak pernah karena nggak melampaui begitu ya.